Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, jadi untuk hari ini biar cepat aja ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang Microsoft Excel. Seperti biasa, nanti di akhir setelah ini kalian buat laporan praktikumnya. Tapi ini lumayan simple. Jadi kita akan bahas dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi mungkin ini juga teman-teman kalau mungkin di SMA, SMK itu sudah pernah dapat ya, kita mereview lagi karena VLOOKUP dan HLOOKUP ini lumayan penting karena setiap kalau misalnya kalian suatu saat nanti bekerja di luar, kemudian entah pun punya usaha dan lain sebagainya, ini fungsi yang termasuk lumayan sering dipakai. Bisa dikatakan juga sebagai fungsi dasar, tapi sering dipakai. Jadi kalau nggak heran kalau misalnya kalian melamar kerja di bidang data dan lain sebagainya, itu nanti akan berhadapan dengan tes yang menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Entah itu kasusnya bagaimana cara mengambil data yang seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP. Untuk refresh lagi ya, kalau bagi yang sudah pernah dapat materinya. Oke, kalau misalnya di beberapa perusahaan juga, ya dipastikan pasti kalau misalnya pokoknya berhubungan dengan bidang data, ataupun kalian punya usaha sendiri, itu bisa menggunakan biasa tesnya pakai VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi rumus ini untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data yang lain yang di Excel menggunakan kata kunci tertentu. Mau itu kalau misalnya datanya vertikal berarti kita pakai VLOOKUP, kalau datanya horizontal berarti kita pakai HLOOKUP. Tapi sebelum ke sana, kemarin ada sedikit masalah yang praktikum yang terakhir yang fungsi dasar itu dari kemarin Yuwilda kalau nggak salah, itu terkendala di rank. Saya juga kurang paham kenapa bisa gitu. Jadi kita coba lihat dulu ya. Kemarin sudah saya minta untuk kirimkan filenya. Bentar. Mungkin siapa tahu ada yang punya kendala yang sama ya. Karena buat saya aneh saja ketika rumusnya sudah benar, tetapi kok nggak bisa gitu. Saya share screen dulu. Oke, ini file yang sudah dikirimkan kemarin. Kemarin ketika masukin rumus itu nggak bisa. Jadi kita coba solve sekarang apakah betul nggak bisa atau gimana. Jadi kemarin di sini yang di rank kan, ranking, kemudian kita coba rank, kemudian yang kita ambil nilai rata-rata saja ini, kemudian koma, kita ambil data yang ini, absolute. Nah, kalau di tempat saya itu bisa. Mana Yuwilda itu? Pak, maaf. Saya kemarin juga bisa, Pak, pakai rumus itu. Gimana? Saya kemarin juga nggak bisa, Pak, pakai rumus itu. Nggak bisa, 2 orang ya? Pakainya jadinya bukan koma, Pak, tapi titik koma. Oh, titik koma. Jadi kalau pakai titik koma bisa? Bisa, Pak. Oh, berarti region. Terus untuk yang terus? FN itu, yang F4 itu nggak bisa kalau cuma F4, Pak. Jadi sama FN plus F4. Jadi ada beberapa laptop biasanya
yang ada fungsi tombol Fn itu kebalik. Jadi kalau F4 dia langsung diarahkan ke share layar kayak gitu, mau extend, mirror dan lain sebagainya. Jadi harus pakai Fn. Rata-rata kayak gitu. Tapi bisa kan Fn F4-nya? Bisa, Pak. Oke. Berarti yang titik koma itu udah memecahkan masalah berarti? Yang punya saya belum tak coba, Pak. Mungkin Oh, punya iya. Bara sudah. Sudah, Pak, kalau saya, Pak. Titik koma bisa. Oh ya, berarti region masalahnya. Ya, kalau saya regionnya kan English. Region komputer saya itu English. Nah, kalau nggak salah itu region English itu pakainya koma. Tapi kalau regionnya Indonesia itu biasanya pakai titik koma. Kalau nggak salah seperti itu, saya pernah lihat masalah yang seperti itu. Berarti sama dengan rank J3 titik koma gitu, Pak. Jadi komanya diganti pakai titik koma. Dicoba Oh, iya. nanti. Makasih, Pak. Oke. Oke, kita lanjut berarti langsung ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini sama nanti akan pakai kayak gitu juga, pakai absolute. Oke, kita buka dulu Excel-nya. Ini saya share screen-nya, saya stop ya bentar. Oke, kita buka sheet baru saja, Excel baru, new. Oke. Di sini saya pengen buat ibaratnya seakan-akan ada data dulu lah. Sudah ada data yang kita punya. Jadi saya buat random aja dulu ya. Misalnya data toko sembako misalnya. Di sini ada nomor atau kode ya, kode barang, kode, nama barang, kemudian harga, satuan, apa lagi ya? Itu aja dulu ya. Oke. Itu nanti kita pakai A, B, C, D. Pakai 4 aja biar gak terlalu banyak. Oke, kemudian ini ada data yang seperti ini, anggaplah seperti ini ya. Ada nama barangnya itu beras. Kemudian misalnya minyak goreng. Kemudian buah jeruk. Kemudian sayur misalnya. Oke, beras misalnya 10.000. Minyak goreng itu anggaplah 25.000. Jeruk itu 2.500 misalnya ya. 2.500. Kemudian sayur 3.000. Misalnya satuannya kalau beras itu kilogram. Minyak goreng kita ambil liter. Jeruk itu buah. Sayur itu kita ambil ikat. Jadi harganya 10.000 per kilogram. Minyak 25.000 per liter. Jeruk 2.500 per buah. Sayur 3.000 per ikat. Nah, kita kasih keterangan dulu. VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal. Oke. Kemudian kita bikin tabel yang kedua. Sini kita sesuaikan aja dulu. Ini. Oke. Kemudian kita bikin tabel yang kedua yang untuk HLOOKUP atau datanya disajikan secara horizontal. Kalau ini kan vertikal ya. Vertikal, dia ke bawah, berarti vertikal. Datanya disajikan secara vertikal. Nah, kalau misalnya HLOOKUP itu nanti kita datanya seakan-akan disajikan secara horizontal. Misalnya kode, nama barang, kemudian harga, satuan A, B, C, D. Nama barang, kita samain aja ya. Beras,
kemudian minyak goreng, typo, bentar. Minyak goreng, kemudian jeruk, dan sayur. Harganya di sini 10.000, sini 25.000. Kemudian di sini 2.500, kita samakan saja. Kemudian sayurnya 3.000. Kalau beras itu kilogram. Minyak itu liter, buah, ikat. Nah, anggaplah kita punya data yang seperti ini ya. Oke, bentar, kita sesuaikan dulu tabelnya. Oke. Ini adalah data, kalau ini lagi ya, saya tulis keterangan lookup. Lookup itu mengambil data secara horizontal. Sedih. Itu mengambil data secara horizontal. Jadi datanya disajikan secara menyamping atau horizontal. Kalau VLOOKUP itu datanya disajikan secara vertikal atau ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini anggaplah ini data yang sudah ada ya. Nah kita disuruh nyusun atau nginput data dan lain sebagainya. Nah yang penting sudah ada data bantu seperti ini itu gampang. Kita buat tabel ya. Kita buat tabel misalnya disuruh untuk penginputan barang. Kemudian kalian bikin aja dengan tabel yang sama. Misalnya kode, nama barang, harga, kemudian satuan. Oke. Misalnya kodenya inputkanlah asal ya. Yang jelas A sampai D, karena kita cuma punya barang A sampai D. Misalnya D, A, C, A, C, B, B, D, A. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita coba bikin tabel. Oke, kalau di sini mungkin kita kasih VLOOKUP, yang ini buat VLOOKUP. Dan yang di sini buat lookup. Oke. Nah, kita mau input nama barangnya nanti pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP dulu ya. Dimana kalau VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal. Caranya kita ambil di nama barang dulu. Kita pengen memunculkan nama barangnya dulu. Kita pengen munculkan nama barangnya dulu. Yang perlu kita perhatikan ini adalah kolomnya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Sama dengan ini baris ya, karena horizontal sebutnya baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Oke. Di sini agak berisik soalnya ada yang membangun di sebelah. Oke, kita abaikan. Kemudian kita dari VLOOKUP dulu. VLOOKUP, kita pengen memasukkan nama barangnya secara otomatis di sini. Kita mengambil data nama barang sesuai dengan kode yang ini. Jadi ini sudah ada kode kan, DAC. Nah ini kan udah ada kodenya semua nih.
Kita pakai rumus VLOOKUP karena data ini tersajikan secara vertikal. Vertikal ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai rumus VLOOKUP. Rumusnya apa? Sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau kita udah ketik sama dengan V, itu udah muncul langsung otomatis VLOOKUP. Nah, kita klik 2 kali saja. Nah, nanti muncul VLOOKUP seperti ini. Sama dengan VLOOKUP buka kurung atau langsung ketik manual juga nggak masalah. Kalau mau diklik 2 kali tadi rumusnya nggak apa-apa. Nah, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini kan sudah ada opsinya nih, lookup value, table array, full index number, sama range lookup. Nah, lookup value ini merupakan nilai dari data yang akan kita ambil. Di mana nilai dari data yang kita mau lookup, yang mau kita ambil itu adalah kode. Kode yang di sini ya. Kode yang di sini. Jadi setelah buka kurung, kita lookup value, kemudian kita klik set. Ini kode yang akan kita ambil. Yang dimana value ini nanti yang menjadi acuan harus sama dengan value yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia harus sama dengan value yang ada di sini. Jadi ini value-nya, kemudian pisahkan dengan tanda koma. Koma. Nah, kalau misalnya tadi mungkin yang region Indonesia bisa pakai titik koma ya. Kalau nggak salah seperti kalau nggak bisa koma ya bisanya pakai titik koma. Kalau pakai titik koma berarti pakai region Indonesia. Nah, lookup value sudah, kemudian dipisahkan koma, kemudian table array. Nah, table array ini kalian seleksi semua tabel yang akan menjadi acuan kalian. Di mana tabel yang akan menjadi acuan saya yaitu tabel ini. Mulai semua isi dari tabel yang kita akan jadikan acuan tanpa ini ya. Tanpa judul tabel, ini kode, nama barang, harga barang, satuan itu nggak usah. Tidak usah di select. Yang di select isinya saja, isi tabelnya saja. Jadi ini data yang akan kita ambil intinya. Ini adalah data yang akan kita ambil. Karena data yang saya akan ambil ini, kalau misalnya banyak ya select semua datanya. Oke, kemudian kita absolutkan, kita kunci F4. Ya, bagi yang nggak bisa F4 pakai Fn F4 ya, kayak gitu. Kita kunci sampai muncul dolar-dolarnya kayak gini. Kemudian kita pisahkan lagi dengan koma. Nah, kemudian index number. Nah, index number karena ini yang kita ambil adalah kolom nama barang. Nah, kita harus sesuaikan. Nanti yang akan muncul di sini harusnya nama barang juga. Nah, kita kembali ke tabel acuan, set. Nama barang berada di di kolom berapa? Kalau tadi 1, ini 2 ya. Berarti nama barang ini berada di kolom kedua. Jadi seperti itu. Jadi ini index number. Karena ini yang kita mau ambil data yang di sini adalah data nama barang, kita harus perhatikan nama barang di kolom acuan kita itu di kolom berapa. Ini kolom pertama itu kode, kolom kedua itu nama barang. Oh, berarti kolom kedua. Kita masukkan angka 2, kemudian kita koma lagi. Nah, range lookup ini cuma ada tersedia true sama false. Kita akan pilih false. Kenapa false? False itu fungsinya ketika misalnya ada value yang salah, tidak ada nilainya, maka data tidak akan ditampilkan. Jadi kita tulis false. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Seperti biasa kita klik drag ke bawah atau klik 2 kali saja di situ, maka data yang akan muncul seperti ini. Kode D sayur benar, A itu beras benar, C itu jeruk benar, D itu sayur kayak gitu-gitulah. B itu minyak goreng, B minyak goreng. Kalau kita rubah nilainya di sini karena yang ini yang kita cari tadi ya. Kita rubah, misalnya ini jadi B. Nah, otomatis di sini akan berubah juga. Ini kita rubah menjadi A. Otomatis di sini sudah berubah. Jadi kita tinggal menginputkan kode barangnya di sini. Nanti otomatis nama barangnya menyesuaikan.
Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, harga juga seperti itu. Untuk harga juga seperti itu, sama rumusnya, sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, lookup value-nya sama juga pakai ini, kita pakai value kode, kemudian koma, tabel array kita select tabel yang kita jadikan acuan. Kemudian, nah ini saya pengen tunjukkan bagaimana sih kalau tidak diabsolutkan, tidak dikunci, apa yang terjadi. Contoh ya, ini saya tidak absolutkan. Saya tidak tekan F4, kita langsung lanjut. Koma, indeks number-nya berapa? Kolom harga itu di 1, 2, 3. Kolom ketiga, kemudian hasilnya kalau nggak ada datanya nanti false. Enter, muncul. Tetap bisa muncul. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nah, banyak yang nggak muncul. Not available, false. Banyak yang dihitung false karena dia mengikuti tidak tabelnya nggak dikunci. Nah, makanya tabel ini yang harusnya tidak berubah itu nilainya kalau di sini kita harus kunci, kita absolutkan. Ya, seperti tadi kita rubah rumusnya. Kita ulang ya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian tabel lookup value, koma, tabel yang dijadikan acuan, F4, koma, index number, kalau harga itu di kolom 1, 2, 3, berarti angka 3, koma, range lookup false. Tutup kurung, enter. Nah, kalau ini kita samakan rumusnya ke bawah, maka dia ikut karena nilainya sudah diabsolutkan. Satuan juga sama seperti itu. Kalau kita ngambil datanya secara vertikal, berarti ya sama rumusnya VLOOKUP, kemudian value-nya ini dikode, kemudian koma, tabel array-nya sini semua isinya, kemudian koma, jangan dulu F4, koma, index number untuk satuan kolom keempat, angka 4, koma, false. Terkurung, oke. Maka kalau misalnya ini semuanya akan mengikuti tabel yang di sini. Ya, kalau mau dirubah-rubah ini bisa. Jadi B dia akan menjadi minyak goreng, C dia akan menjadi jeruk. Seperti itu. Itu kalau VLOOKUP. Nanti besok akan kita latihan lagi. Oke, kemudian mengambil data secara horizontal. Nah, ini berbeda lagi. Jadi tergantung penyajian data. Kalau misalnya vertikal, tadi ingat ya, kalau vertikal kita pakai rumus VLOOKUP. Kalau datanya disajikan secara horizontal seperti ini, berarti kita pakai HLOOKUP. Contoh, di sini kita rumusnya sama. Kita pakai HLOOKUP. Nanti kalau kita klik 2 kali sama, dia akan lookup value-nya yang mana, tabel array-nya yang mana, row index number, dan range lookup. Persis. Jadi lookup value-nya adalah kode yang di sini. Kemudian kita koma, tabel yang kita mau ambil nilainya yang mana saja, yaitu yang sorry. Ini tabel yang kita mau ambil ini, kemudian F4. Bentar, saya ulang ya. Ini kayaknya salah, bentar. Saya hapus dulu. Oke. Saya ulang sama dengan HLOOKUP. Kemudian tabel value lookup value-nya yang ini, koma, tabel array-nya yang ini. Kemudian F4, koma. Nah, ini row index number. Tadi bukan row ya. Sekarang baris. Baris keberapa sih? Baris keberapa index number yang untuk nama barang?
Nama barang berarti kalau tadi kita hitungnya ke bawah, sekarang kita hitungnya ke samping. Ada ini. Nah, sekarang nama barang berada di, ya berarti sama aja kayak tadi. Kode itu di nomor 1, nama barang itu di nomor 2. Hitungnya kayak gitu. Kode di nomor 1, nama barang nomor 2, baris 2, harga itu baris 3, satuan itu baris 4. Jadi persis kayak tadi. Jadi berarti nama barang itu di baris kedua. Kemudian koma, range lookup-nya kalau misalnya ada data yang kosong itu false. Kemudian tutup kurung. Ya, sama. Kalau tadi kita rubah-rubah juga, ini B, dia berubah jadi minyak goreng. Ini C, dia berubah jadi jeruk. Atau kita ke A, dia jadi beras. Sesuai dengan tabel yang kita sudah ambil di sini. Nah, maksudnya yang false tadi, kalau misalnya di sini kan cuma ada A, B, C, D. Kalau saya tekan E, maka not available. False. Tidak ada kode E. Dia bilang ngomongnya kayak gitu. Tidak ada kode E. Kurang lebih seperti itu. Untuk harga sama, kita pakai lookup. Buka kurung, nilainya yang ini, lookup value-nya ini, koma, tabelnya kita ambil yang ini. Ingat ya, lookup horizontal, datanya horizontal. Kita kunci F4, koma. Untuk harga itu berada di baris 1, 2, 3. Berarti 3. Kemudian false. Oke, tutup kurung, enter. Begitu juga satuan sama dengan lookup. Tabel yang mau diambil ini, kemudian koma, tabelnya ini, arraynya, kemudian F4, koma, tabel satuan. Nah, satuannya itu ada di baris 1, 2, 3, 4. Satuan 4. Oke, kita tulis angka 4. Kemudian false. Tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal sesuaikan ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ketik E, nah semuanya not available karena tidak ada datanya di situ, false, kosong, tidak akan ditampilkan. Kita kembalikan. Jadi untuk VLOOKUP, HLOOKUP itu untuk mengambil data, menyusun data dari acuan data yang sudah ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal inputkan saja nilainya di sini. Kita inputkan sesuai dengan lookup value-nya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh menginput data ya udah diinputkan di sini. Nanti otomatis di belakangnya semua mengikuti sesuai dengan tabel yang kalian jadikan acuan. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya, karena belum dipraktekkan. Nanti kalau sudah dipraktekkan itu pasti bakal ada aja kayak kemarin kan, ada aja. Saya juga baru ingat tadi kalau misalnya region itu berpengaruh terhadap rumus. Jadi kalau misalnya saya pakai regionnya English itu pakai koma, kalau misalnya region Indonesia ternyata titik koma. Iya, saya lupa kalau ada itu. Oke, jadi seperti biasa nanti laporan praktikum apa yang sudah dipraktekkan hari ini, VLOOKUP, HLOOKUP silakan dipraktekkan kembali di rumah dan dibuat laporan praktikumnya. Seperti biasa kalau Kombis 2 dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke Cukup, asisten ataupun langsung ke saya. Kayak Yuwilda kemarin kan saya juga agak bingung kok bisa di sana nggak bisa di sini kok bisa. Saya coba di sini saya minta kirim filenya kok bisa gitu. Oh iya saya baru ingat ada titik koma. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau praktikum ada yang nggak bisa ya kayak Mas Bara sama Yuwilda tadi
itu kalau tidak bisa rumusnya tidak bekerja, itu coba nanti pisahkannya jangan pakai koma tetapi pakai titik koma. Tergantung rejim. Kurang lebih seperti itu.